Shalom, selamat malam. Saya hari ini sedang berada di rumahnya Senior Pastor Yusak Adisandoro untuk menghadiri family blessing di Omamburi. Di sini saya bertemu dengan orang hebat, guys. Ada Pastor Kuku. Sebentar ya guys, tanya jawab. Aku cari siapa yuk? Nah ini guys, kita coba ke apa ini, Komal kah? Putaran oke, CKI pendapat enggak bisa, nggak pakai ini aku. Nah oke, halo salam Pak. Setelah lagi kita memulai acaranya di rumahnya Senior Pastor Yusak Adisandoro untuk menghadiri acara family blessing. Nah ini saya bertemu dengan orang hebat ini guys. Tunggu ya, itu ada Pastor Kuku. Nah, tanya jawab dulu sebentar ya guys, sama Pak Roni Sutanto. Tuh guys, ini istimewa, mau lihat kah? Tuh ini makanannya aja luar biasa guys. Tuh. Nah, coba ini Pak Roni, coba kasih kata-kata Pak Roni untuk happy family blessing Araya Omamburi. Ayo gabung. Kata-kata hari ini. Tuhan memberkati. Sangat luar biasa ya. Ini Bapak Roni guys. Bapak Roni ini multi talenta ini di pemusik ini. Wah. Oke Bapak Roni, terima kasih. Ya, Bapak Roni guys. Nah ini saya bertemu dengan siapa ini guys ya. Coba Pak kasih komentarnya Pak. Belum, ayo yang belum ikut happy semua ikut happy ya. Terus kata-katanya untuk happy? Apanya? Katakanlah untuk apa, membangun apa bagaimana gitu loh Pak. Ingat nama Yesus itu di atas segala nama. Ketika kamu mengalami kesulitan, panggil nama Yesus. Amin. Wih, kata-kata yang luar biasa guys. Ini Pak siapa namanya Pak? Aku lupa Pak. Oh iya Pak Yakub, ini keren sekali ini guys. Ini biasanya dia ini bagian foto-foto ini di gereja ini guys. Nah ini masih aduh persiapannya loh guys. Tuh makannya aja soto. Suara Pastor Kuku sekali. Nah guys, keren kah di Omamburi? Tuh sotonya aja gini guys. Tapi pakai tisu dulu guys. Lumuk guys. Belum dimulai guys. Tunggu ya guys. Setelah lagi kita bertemu dengan Senior Pastor Yusak Adisandoro. Oke. Happy Omamburi ini sangat memberkati. Nah gitu loh guys. Nah itu saya itu Pastor Yusak lagi jalan guys. Nah, gitu loh. Ya di Happy Omamburi ini keren sekali guys. Ini membawa jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Nah tuh belakang saya ada Senior Pastor Yusak guys. Mau lihat kah? Nah itu dia Senior Pastor Yusak dulu guys. Nah itu lagi jalan-jalan dia guys. Nah iya kan, keren sekali kan guys ya. Nah ini belum dimulai nih, ntar lagi. Nah dia ini lagi jalan-jalan deh guys. Aku ketemu Pak Oke. Nah apa-apa sudah diajak makan-makan ya guys sama Pastor Yusak guys. Keren kan? Nah ntar putar kamera. Nah itu dia guys, Senior Pastor Yusak Adisandoro guys. Ya dia itu yang pendirinya gereja YAS Church seluruh Indonesia. Keren kan guys ya. Ya kan. Nah, belum apa-apa sudah disuruh makan guys. Mau lihat kan makanannya. Ntar guys aku mau share dulu. Sudah agak musim hujan harusnya ya. Keren sekali guys. Nah
Nah, lagi kita mulai guys acaranya guys. Tak share dulu. Nah ini persiapannya. Ada makan semua ini. Tuh guys, udah makan. Tak bagi-bagikan dulu Kita ya mulainya guys. jam berapa sih? Nah ini udah mulainya jam 7 guys. Makan dulu ya. Wah, belum apa-apa kita disuruh makan dulu guys. Keren kan? Wah, itu ada pester kuku guys. Pester kuku ini ntar ya guys ya. Nah, coba kata-kata. Ini ada bakso dan cukup ya kalau mereka berdua tambah TikToker sih. Ini pester bisa kalau guys. Keren kan? Ntar guys, ini muter balik dulu guys. Ntar putar balik dulu kameranya guys. Balikkan. Mana nih balik kamera? Oh, putar kamera. Putar kamera di sini guys. Coba lihat. Loh guys, makanannya aja berlimpah loh. Keren ya. Wah ini ada apa ini? Ada soto. Nah ini saya bertemu Pester Kuku guys. Pester Kuku, titip salam untuk para tiktokers tentang family blessing. Kesan-kesannya apa Pester? Kesan-kesannya mari makan dulu aja deh. Mari makan dulu kan. Apa yang lain sih gitu? Yang live Sudah ada live. banyak. Nah itu ini Pester Yusak guys. Aduh, ini saya bertemu Pester Yusak. Ya ini Pester Yusak ini menawari gorengan guys. Nah keren sekali kan, ya kan? Ini Pester, terima kasih Pester. Loh, saya belum apa-apa sudah dikasih makan guys. Makanya kan keren sekali ini. Loh, kan? Wah luar biasa ini. Loh, itu Pester Yusak lagi duduk-duduk guys. Nah, itu disuruh makan dulu sama Pester Yusak. Nah, lihat ke aku makan dulu. Nah, keren kan? Nah, itu lagi bincang-bincang guys. Acara makan-makan di sini. Nah, sekarang aku mau makan dulu guys. Coba dulu ya. Dulu guys, persiapan itu ya. Itu bersama Pester Kuku. Tak makan dulu ya guys ya. Makan Pester. Sambal kecapnya ambil sendiri. Pester mau pakai sambal tak? Kecap. Sama seperti saya. Tak kuat terus. Mana? Yang Audi, yang ada gambar ikonnya. Oh sing ini ya pertama ini ya. Ini. Itu guys. Itu guys. Nah, ya kan? Keren kan? Guys. Kalau ada nonton berapa? Terakhir 2 minggu Nah, itu lalu guys, lagi makan dulu guys. Habis makan juga. Bukan berarti ini cuma dua. Nggak mungkin ya, terakhir 2 minggu yang lalu 92. Biasanya nambahnya tiap hari 2000. Iki loh Pak, yang gambar itu loh. Terus kirim aku. Lah ini dong. Tutup, ini nggak boleh dibuka. Pak Nano. Itu saya. Nah, itu coba lihat guys. Lagi mau mulai guys. Aduh. Kan? Aduh, pada mulai datang semua di sini guys. Nah, Kalau Pak Indri, Ya, Pak Indri. ya, Ya, bisa. Ayo. makan dulu. saya makan Bu. Ya. Oh iya di private. Di private. Makan ya. Iya. Karena siapa ya? Karena apa? Terus Karena apa? Ya? Telur ya? Iya, iya. Dari alasannya. Tiap hari itu 2 ribu. Enak. Itu kan Viral. Iya aku makan gue. makan
di rumah pengen nyoba sendiri nyoba pas ya. Enggak. Nah di sini nanti tuh ada pester Yusak sama pester kuku guys. Nah itu dia. Mungkin apa karena ada di es Malang, tapi emang ini sudah banyak ya. Wah sakit kan. Ya kalau 2000-an kan nggak apa-apa. Ini makanan Korea. Iya apa? Mal. Ah iya, lali ya gitu. Mal. Oh. Baru Ren. Oh. Nikmat. Iya. Lali ya gitu. Ini remote. Nggak ada pakai ya. Visual. Bukan. Berapa? Murah ini. 150. Punya Eko gue hari ini baru datang. Punya Eko gue kemarin beli hari ini baru datang. Iya ya. Matanya Vero tambah gendut. Iya sama lemu aku. Sama kuam. Anak TNG dari pantai belum nyampe. Yang Heroes Conference itu katanya anak-anak gitu kan. Oh saya lagi di luar. Anakku ikut TNG lagi ini belum nyampe. Mulai pagi dari jam 6. Salam Pak. Lalu kalau Duduk kan duduk. Makan Pak ya. Mari makan tahu. Ya ampun banyak banget ini. Ayo silakan. Dia nak ikut tak? Enggak ini mulai. Duduk situ. Di situ ada pester kuku guys. Ya. Kan keren sekali nih. Sebelum acara dimulai kan kita dikasih makan dulu guys. Nah, luar biasa ini. Ya itu. Pester Yusak lagi bincang-bincang guys. Nah, Duduknya mundur ke situ Bang. Nah, itu di bawah, itu kursinya. Tadi kursi. Indonesia itu ekspor. Apa ya lali? datangnya apa ya? Aku Belum kali. cari kamu tuh lali. apa itu? Indonesia ekspor. Ini gampang deh masuk Aduh, ke gila ya. Apa itu? tapi luar biasa gampang. Kamu main sampai rumah Eling baru ketika kau mana gimana? Tadi waktu itu pinjam gedung sudah tanggal 18. Sudah ada. Kemarin perang. Coba aku. Pinjam. PSRI kami. Luar biasa Pak. Keki. Depi. Yang ikut Sampai pendeta Devi. Akhirnya dia dianggap sesat. Dulu. Oh, Berapa? Keki. Lo nanti ngono pikiran. Iya. Iya. Pikiran di rumpu. Ada ini. Panel. Iya ini. Kalau nambah masih ada. Porsinya segini. Ya yang bawa makanan Korea kemarin nggak datang. enggak. Kampungnya meninggal saudaranya juga. Oh ya Cindra. Udah tak WA. Cindra Ke Madiun tadi WA saya dia. Iya. Oh Madiun ya. Iparnya meninggal. Terus Bu Elis
Kan jenenge koko itu kurang D. AENDRI. Hendriori. Lah kamu nasi ikut tadi ya? Ya ada yang Kemarin anu tadi Darno pertama pagi kemarin Darno Mele-mele masalah sama bola. Kabarin. Ya. Apa tuh? Oh, bau. Wis. Oh, bau. Kamu lapor sama siapa kok? Yang private tadi? Biasanya oma lolo itu. Burgomester. Belum kan? Hah? Burgomester. Kan ada Pak Vicky, Mas Heri. Pak Sas mana Om? Pak Sas. Katanya OTW. Hah? Belum. Kan kemarin bilang kadang. Ya. Nah, soal aku kaget wis bilang dulu. Masih belum datang semua guys, masih sepi. Yo kan. Ada Mister Gogo di situ guys. Pak Daniel, Katanya ada. Ini ada di daftar Pak Daniel ada. Cikgu. Minum. Nah itu di channelnya siapa ya? Pak Roni. Di channelnya siapa? Apa? Di channelnya siapa? Masuk channel Yang nggak bisa dibuka. di YouTube kan? Nggak di channelnya siapa? Iya, Dia belum datang semua. Ya, guys. yang lama, Pak. Siapa ini guys? Enggak ada. Media ya? ada GAS yang musik yang baru. ya media kan. Nggak muncul di channel mana ya? Yang megang YS Media kamu tahu siapa tuh? Terakhir nyok. Ini sudah ada ini yang berubah. Masih nyong. Hari kopi kerja Pak. Iya, belum nyoba ya. Belum nyoba. Iya, tadi lewat udah buka. Akhirnya Masih keberatan. Kenapa itu? tapi nggak lewat. Sendirian cuma. Sendiri. Dia nggak olahraga. Olahraga tapi dari Saya 10 hari di sini tetes jualan kok. boleh.
Wow. Ada satu jiwa. Nggak tahu datang. Kaget ya ternyata. Ini baru ini. Pester kuku. Nah, ini Pak Roni namanya, guys. Nah. Namanya pester Yusak, guys. Nah, ini lagi adan, guys. Suaranya terganggu. Karena adan. Mantap belum TikToknya kemarin. Mantap, Bu. Pinter ya. Belajar, Bu. Luar biasa. Gimana, Bu, kesan-kesannya tentang Olivia Raya? Cobain. Biasa. Terus apa, Ibu? Luar biasa. Tujuannya family blessing untuk Yang membangun rohani Terus? kota biar rakyat biar makin bertumbuh ya. ya, terus Loh, ini sambil makan. nggak apa-apa, kan nge-live ini. Kalau ini malah nanya ini siapa ya? Lu ikut TikTok saya, Bu. Kenapa? Ikut TikTok saya. Lihatin terus. Makasih, Bu. Hebat ya. Hmm? Hebat. Belajar, Bu. Ibu nggak tahu ya. Ya ini juga. Itu masih 92. Sampai bincang-bincang ini, guys. Nah, Posnya berapa tahun? Bisa. Berapa? Tempatnya berapa? itu sini pester Yusak, guys. 12 April atau 14 April? Apa? Sudah tidak kelihatan sudah begini. Ini pintar. Buana Ayo. Aduh, letak. 14 April. 14 April ya. Di situ loh. 14 April. Tahun lalu. Itu Pak bulan. Nah, ini makan-makan dulu kita di sini, guys. Mau kan? Keren kan? Pintar lah. Mau baik. Mau baik. Kagak. Beli dong. Beli. Namanya, Bu? Beli. Kapan? Hari ini. Belum tahu. Oh iya. Udah besar kali. Sudah, Su. Halo, selamat malam. Hari ini kita mau memulai sebuah family blessing yang diadakan di rumah senior Pastor Yusak di Siswantoro. Nah, ini FB-nya ini sangat luar biasa, guys. Nah, belum apa-apa kita sudah dikasih makan, guys. Mau lihat kah? Nah, tuh, guys, tuh kan, makanannya kan udah banyak sekali di sini. Nah, ini. Nah, kita bersama senior Pastor Yusak, guys. Bentar lagi kita memulai itu apa itu Kak? Di keselamatan itu paten tidak bisa hilang, itu tidak bisa. Keselamatan itu tidak akan bisa hilang karena Tuhan Yesus lah yang menanggung, menjamin kehidupan kita di atas kayu salib. Itu ada ayatnya itu. Untuk roti itu ayatnya di Yohanes 14 ayat 6 itu. Nah itu karena kenapa kok nggak bisa hilang, kan Yesus sendiri yang memberi jaminan bahwa keselamatan kan tidak akan bisa hilang. Itu loh, guys. Ya, mau lihat kah? Ini sudah mau mulai nih acaranya. Enggak balikin ya. Nah itu bersama Pastor Yusak ini. Nah, kita mau mulai makan-makan dulu, guys.
Mulai off ini mau ke Surabaya sebelah kanan. Enggak, serius. Kita 4 Main. mesin itu. Oke, Pak. Kalau yang di kantor pusat yang depannya di Hongkong yang lama itu Jatuh Pak Bu. Sampai sekarang. di sana nggak mengolah bangun, takutnya polusi. Dulu kan sekarang banyak penduduknya, semuanya di tempat saya. Lagi matangnya ya. Ayam, Dari hulu ke hilir semuanya dikerjakan sendiri. ya. Mangannya Dari sukan. Itu. Ya. Yang hitam. Hah? Aduh, yang hitam yang pendek. Oh. Mana Ibu Elisnya? Cindra. Bagus nggak? Posisi aja ya. Posisi dia. Sudah. Langsung makan langsung. Bu Evi. Mana Bu Cindranya? Bu Elis. Tidak ikut. Dari sana dulu. Mau nggak mau ya. Di sini Bu sana. Ada buku, ada kitab. Itu dari tahun berapa ya Pak? Sampai dengan bentuk. Yang lama itu sudah tidak. Mas ownernya sudah berubah. Nah, dia pandangannya nomor satunya cuma David iya. kan dia sama-sama ikut dulu. Enggak ngapa lawan dari Mirti. Iya. Saingan. Tak kena Gavin. Kemarin di tempat dulu ada dua. Kemarin masuk tempat di Kubur. Cerita itu. Iya. Dia tak melayani Pak Romi. Pak Roni. Pak Roni Tombeng, salam. Oh, Salam Pesta Romi Tombeng. Saya ini sedang menghadiri ibadah Pesta Romi. Jadi family blessing itu bertujuan untuk mempererat suatu lewat saja. Oh, lagi lewat kah Pesta Romi? Dikirain kasih firman Tuhan. Ini bersama senior Pastor Yusak Pesta Romi. Oke, siap. Lanjutkan Pesta Romi. Mulai siap. Oke. Keren sekali nih guys. Tak balikin kameranya. saya masih Guys. Pak Yusak sama Pak
Nah, biola tertarik di siapa lagi? Apa tadi? Duh. Pastor Yusak lagi duduk sama Pastor Daniel. Ya sih ya. Itu Pastor Daniel guys. Wih, kasih itu gembala EP-nya Blitar. Ya, es Blitar itu Pak. Nah, tak liatin kah? Nah, itu Pastor Yusak guys. Nah, itu dia. Nah, ini Pastor Kungfu yang biasa ngajari di SWOT dia ini guys. Nah, Jalan diperbaiki mas. Iya. Ruki atau Ruki? lagi mau acara family blessing. Family blessing itu untuk mempererat hubungan persaudaraan anak-anak Tuhan Yesus. Enggak. Iya, kerja. Tapi masih ibadah. Nah, itu pastornya guys. Sudah makan semua? Kita mulai. Oh, masih ada. Yeah. 7 menit lagi. 7 menit masih lama kok. Anjingnya kayak Yusak juga. Banyak. Dikasih orang enggak? Pikul tuh ambil. Well, Enggak, banyak. Ada lain-lain. Kemarin dikasih husky sama orang. Nolak-nolak kita. Dikasih golden. aku golden lah. Kalau Golden retriever itu. iya. Husky itu aja mau. Cuma kalau bangunnya Rottweiler tapi bukan. Ini kenapa? Ya apa ya? Kasihan yang anjing saya sekarang. Apa punya apa? Golden. Cewek dia Bang? Kalau ada golden atau pasti malah sing anteng-anteng. Ini dikasih husky, coba nggak boleh dibawa ke Polres. Disuruh naruh di rumah. Iya, mungkin orangnya yang ngasih Iman paling. Iya. Itu kan juga anjing ya. Iya, matanya kayak mata serem gitu ya. Dia kayak serigala. Saya pernah punya husky. Ya nggak bisa jengkol, kenapa nggak bisa jengkol? Jenggong nggak ini? Oh, basic jalan. Oh, kalau jenggong jelek. Oh.
balik loh ya. Kalau husky itu khusus karena dia bisa cenderung, bukan di. Nah kalau dirantai gitu, kan Cuma lo gitu aja. Cuma kalau nyala kayak anjing pitbull atau apa itu berarti KW2. KW2 ya? Iya. Tapi ada suratnya. Iya, berarti dia bukan yang talas aku. Malah nggak boleh jengkong ya? Nggak boleh, nolong. Ya kayak serigala itu. Oh iya. Terus kalau dia jengkong apa? Gitu aja. Nggak nyala. Nggak boleh. Wah, itu LI. Itu kriterianya. Saya itu eksperimen dong. Rottweiler tak kawinkan sama pitbull. Wah, tadi ini. Rottweiler tak kawinkan sama Dogo Argentina. Jelek semua. Iya, Dogo itu bukan. Rottweiler kawin sama pitbull jadinya itu. Pelek gitu Pak. Hak kawan. Iya, saya menghadapkan itu kepalanya itu gede kayak Rottweiler itu lah ya. Nggak taunya nggak bisa jadi. Terus kalau Rottweiler tak kawin sama Dogo, keluarnya doreng. Doreng tapi kepalanya Dogo jadi elek. Hak kawan. Ya sudah, Kadung. terus nggak eksperimen lagi ya sudah. Ya Rottweiler kawin Rottweiler gitu. Ayo, Pak Yakob, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Mari kita memulai sesi malam ini. Yesus Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. lebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus menangku dengan tangan kanannya. Yesus memberikan
kasih-Nya, Yesus memberiku ketenangan. Yesus memegangku dengan tangan kasih-Nya. Yesus memberiku ketenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, Yesus, oh Yahweh, Yeshua, Yahweh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai blessing Yesus. pada hari ini. Biarkanlah pertemuan hari ini menjadi berkat Amin. kami. Amin. Biarkanlah kami membawa pulang firman yang sudah Kau tanam di hati kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami mulai family blessing hari ini. Haleluya. Amin. 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 Satu lagi kita naikkan pujian. Engkaulah Kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, amin, amin. Ada ceritaan yang dari saudara selama 1 bulan ya? Terakhir kita 1 bulan ya di sini. Ya, bulan. Kata Pak Roni ketemu dengan saya 1 bulan cuma sekali saja katanya. Karena di gereja pun juga tidak bertemu. Sebab saya sendiri juga keliling ke kota-kota, ke tempat-tempat lain. Sehingga ya betul dia bilang 1 bulan sekali. Nanti Senin ini ke Jakarta, Selasa ke Bandung. Jadi pindah-pindah kota. Dari saudara sendiri ada yang mengalami sesuatu yang ingin saudara sharekan selama 1 bulan, yang tentang peristiwa, lalu ada yang aneh, ada yang lucu, ada yang ditolong Tuhan, ada nggak ya? Saya ditolong Tuhan. Ya silakan. Saya kan bisnis batik ya, Ustaz. Ya. Ya puji Tuhan selama ini handmade saya batik tulis itu dari Medan sampai ke Papua, saya sudah sangat bersyukur ya kan. Tapi 2 minggu yang lalu dari Amerika itu yang saya di luar pemikiran, saya nggak pernah berpikir untuk bisa sampai ke sana begitu. Karena ada orang Manado, kan banyak orang Manado yang ada di Amerika. Terus telepon saya minta, padahal saya share aja di media sosial, di Facebook begitu Pak. Terus mereka minta nomor WA saya karena saya sering posting-posting, minta WA saya kasih, saya pikir bohong, rupanya pagi-pagi langsung ditransfer begitu. Oh puji Tuhan, dari Amerika ke sini, nanti beliau mau datang sekitar tanggal 10, saya harus siapkan itu batiknya 2 hengket, seperti yang waktu pester khotbah saya lihat, ada batik tulis dipakai pester jurusan. Saya lihat warna biru sama merah ya Pak ya waktu itu ya. Ya seperti itu Pak. Oh jadi laku sampai Amerika ya? Iya, tapi waktu 2 tahun yang lalu itu juga ada adik-adiknya Pak Sas yang ada di Brunei. Jadi adiknya Pak Sas ada di Brunei, terus sama teman-temannya juga beli. Itu waktu itu ongkir saya itu ke Brunei aja 800.000. Mahal. Jadi 1 batik? 1 kilo, itu kan per kilo. Oh, per kilo ya? Kalau ke Amerika saya pikir, aduh, lebih mahal. Rupanya beliau datang ke sini, ke Manado, jadi saya kirim ke Manado, nggak sampai ke sana. Tapi ya puji Tuhan bisa dipakai ke sana, nanti teman-temannya yang di sana katanya mau pesan itu. Iya, saling di luar pemikiran saya itu. Keren ya. Terus yang ke mana, ke ini, Arab Saudi. Jadi yang di Jakarta teman saya Pak Imran itu dinasnya, tugasnya ke Arab Saudi, terus saya suruh kirim sampai ke Jakarta di Menteng, dipakai di Arab Saudi sana, di foto ke saya, aduh saya bangga sekali. Jadi Tuhan yang di luar pemikiran saya kan nggak. Ayatnya di mana ya itu ya? 1 Korintus 2 ayat 9. Siapa yang dilihat mata dan pernah dengar telinga dan disediakan oleh Allah. Iya benar-benar nggak pernah saya pikirkan begitu. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Coba Pak Daniel, Pastor Daniel Subianto silakan. Ya. Tetapi seperti telah tertulis, apa yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga dan belum pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihi Dia. Wah, berarti ayat itu terjadi ya Ibu? Iya benar-benar. Ini yang di ini juga Pak, yang seragam batik kan, seragam batik di
Hotel The Sultan Jakarta. Hotel The Sultan itu kan bintang 5 ya Pak ya. Itu benar-benar di luar pemikiran saya. Langsung pimpinannya Pak Nyoman Sarya itu telepon saya. Berarti WA-nya berapa katanya. Terus saya kasih, tolong siapkan 275 batik untuk manajemen sama stafnya begitu. Waduh itu sempat prosesnya tuh bukan sebulan 2 bulan sampai 4 bulan Pak, karena harus urus pajaknya segala macam, ditolak ini dikasih lagi, ditolak ini sampai benar-benar jadi. Dan sudah jadi saya benar-benar bangga mereka pakai batik seragam dari saya, walaupun bukan batik tulis ya, batik biasa tapi bagus banget. Aduh terima kasih Tuhan, sangat baik buat saya. Dari kesaksian ini Tuhan Yesus dipermuliakan lah ya. Nanti rekan-rekan yang lain yang belum dapatkan kesaksian atau pertolongan, ya kita nggak usah cemburuan dengan berkatnya Bu Evi, karena Tuhan itu tidak akan salah kirim apa itu, kalau orang pesen apa itu, orang beli pesen apa itu Pak? Order. Iya, kalau pesen dikirim itu loh, online apa? Online. COD apa itu? Iya, COD. Jadi kalau pesanan doa kita Tuhan kirimkan itu nggak akan salah alamat, nggak akan salah ke alamatnya Pastor Yusak atau Pastor Daniel atau Pak Roni, nggak akan salah. Nanti pasti nyampe juga kepada saudara. Nah ini sudah nyampe ke Bu Evi, ya sudah urusannya Bu Evi, nggak usah kita aduh Bu Evi kok cerita gitu sih, membuat. Tapi Pak namanya bisnis ya dan turun ya, ada juga yang nggak mau membayar 75 batik di Ambon, tapi ya sudah Tuhan nanti ganti yang bagus gitu. Tapi ya hanya dapat berkat yang ada namanya bisnis pasti kan ya ternyata juga ada ya masalahnya. Saya juga kemarin di launch itu kok bisa aku sudah cerita belum ya, didatengin sama preman minta uang 100 juta. Di launch? Iya di launch. Pak Kuko tahu ya? Dengar ceritanya di launchnya Gereja Malang itu. Kapan? Hari Minggu 2-3 minggu lalu mungkin. Jadi orang itu datang, katanya sudah 20 tahun cari saya. Wih, masuk cari saya 20 tahun nggak ketemu. Akhirnya ketemu di launch. Dia meminta uang 100 juta. Kalau nggak dikasih, nggak akan keluar dari launch. Lalu malah dia nantang, panggilkan polisi nggak apa-apa, rame-rame di launch. Ya apa sih ini, kok ini sedang gereja kok rame-rame di launch katanya. Panggilkan polisi, aku nggak takut. 2 laki gitu. Terus ini ibadahnya sudah mau selesai lah. Ayo sudah, ayo keluar. Saya malah dicegati, nggak boleh keluar dari launch itu. Jadi ya sudah, 3 cowok, aku, dia, dan 1 lagi cowok, bawaannya dia di dalam launch. Waktu aku ngeliat di TV, loh itu kok ada namanya Benny. Lalu saya suruh orang panggil Benny, suruh itu Benny masuk. Benny masuk, deng. Jadi berempat toh, cowok toh. Ada apa, Pastor? Terus saya ngomong, ini loh ada orang mau minta uang 100 juta ini. Pastor mojok ke sana ya. Saya disuruh mojok. Lalu dia urus sendiri. Nggak sampai 5 menit orangnya pulang. Padahal pertamanya
dipanggilkan polisi nggak apa-apa, tapi ketemu sama namanya Benny ini nggak sampai 5 menit, mungkin cuma 3 menit gitu, langsung pulang. Lalu ketika sudah pulang, semua orang pada masuk. Lalu saya tanya, kamu ngomongin apa kok bisa langsung pulang tadi? Malah kita kemudian bergurau-bergurau, paling ini tadi bawaanmu paling ya. Kali dong. Bawaanmu, lalu aku gak kasih, lalu kamu suruh pulang. Jadi wah, pecah ketawa. Ya kadang-kadang kan ada hal-hal yang gak kita duga gitu loh, yang ngalami yang sepertinya nggak baik, tapi dalam Tuhan pasti ada solusinya lah. Amin. Dalam nama Yesus. Amin, ada amin. solusinya. Ya itu. Ada yang lain yang mau cerita tentang 1 bulan ini. Yang baik boleh, yang nggak baik ya silakan di-sharekan. Yang baru pulang dari Bangkok. Ini baru pulang dari Bangkok, dapat apa ya Pak ya? Dapetnya makan enak terus kesel, timbangannya naik Pak. Timbangannya Shalom semuanya. Semuanya itu waktu saya berangkat, saya serahkan semuanya kesehatan, ini muter ya. kebutuhan. Diputer satu-satu. Aman. Ayo. Saya itu ke Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura 10 hari. Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura. Berapa orang Pak rombongan? Saya sama istri saya sama anak saya 1. Oke, terus. Semua itu dipenuhi, semua lancar, nggak ada. Ya memang ada delay 4 jam, cuma semuanya itu baik, kesehatan, terus keuangan, semuanya Tuhan sertai. Memang saya berdoa waktu berangkat, tolong Tuhan semuanya kau cukupi. Yang penting itu sehatnya itu loh Iya, Pak ya. sehat. Nah, sampai sekarang ini sehat. Tadi pagi sudah langsung pecel, rawon, sekarang malam ini soto. Karena sudah 10 hari nggak makan Waduh. Jawa ya. Udah makan jauh. Wah, pagi tuh pecel di depan tuh. Enak pol. Di mana Pak ada pecel enak Pak? Di depan rumah. Oh iya, itu enak itu ya. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih, terima kasih. Makan pecel. Pak Hendrik sudah ada kesaksian atau Belum. istri belum ya? Yes. Siapa lagi? Tadi ini anak kecil kata di saksi apa itu? Saksi apa waktu itu? Apa lagi? Non, ayo. Ayo nih saksian nih. Ayo. Ini apa? Tadi saksi sama siapa? Oh, sama Pastor Kuku ya? Mungkin saya aja. Ya, silakan Pak Arya. Pak Arya. Ya, bulan-bulan ini itu saya kan bisnisnya wedding organizer. Nah, di beberapa bulan akhir ini kan kalau kita wedding Chinese itu bulannya katanya bulan blue, bukan bulan besar. Jadi Bulan cukup- sepi. bulan sepi. Bulan sepi. Nah, di bulan-bulan besar ini pun kok kebetulan ya tidak yang heboh-heboh sekali. Terus kita dapat kabar yang sedikit kurang menyenangkan Wih. bahwa kita kerjasama sama ada vendor bridal. Nah, itu biasanya yang ngesup ke kita juga. Jadi kita kerjasama sama beliau. Dikabarkan beliau ini sekarang mau pindah ke Surabaya. Jadi sudah nggak di Malang lagi. Nah, di situ kita sempat wah lumayan berat karena kita waktu itu kita usaha sendiri, terus kita kerja sama beliau, akhirnya kita terlalu kayak fokus di satu orang ini gitu loh. Jadi jobnya dari sana. Terus dari situ saya sama istri sama wes gini bulan sepi ya cari duit, yang kita harus bakar duit, ikut pameran atau apa. Nah, tapi setahu saya pameran itu nggak murah, pasti di angka 15 juta sampai 20 juta itu sekali pameran pasti hilang. Di Malang ini. Di Malang sekali pameran itu pasti membutuhkan biaya sekian. Nah, jadi
kita tuh bergumul banget, terus kita doa aja lah wes, apa kata Tuhan aja sesuai baju yang saya pakai. Dulu saya tugas saya sendiri, pakai pemikiran sendiri, hancur, jadi sekarang berserah aja. Puji Tuhannya, waktu kita bergumul berapa lama, tiba-tiba ditelepon sama marketing hotel, tiba-tiba ada satu marketing hotel, kok bisa nggak kita ketemuan, ikut, saya mau ngadakan kayak pameran di hotel, free. Wah itu sudah luar biasa, happy-nya wis, puji syukur kita wis pengen nangis rasanya, kok pas ya, pas kita bingung mau pameran, ini ada yang ngasih free. Jadi ya tempat free itu sangat menolong karena kita kan modalnya nggak terlalu besar, paling cuma dekor tempat sekilas sama buat kita jaga. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua, waktu kita ketemuan, kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba WO di Malang ini banyak sekali, tapi kok katanya ya sombong, jadi kayak kalau levelku sudah segini sama kamu nggak level apa-apa gitulah, intinya jaga image di harga tertentu. Nah tiba-tiba dia menawarkan sama saya, mau nggak kerja sama hotel kita? Kita punya paketan, WO-nya situ masuk. Ya, tanpa pikir panjang langsung oke deal. Jadi puji Tuhan, yang satu hilang, Tuhan gantikan yang baru satu lagi. Hotel ya? Hotel. Di Malang juga? Di Malang juga. Oh, oke. Itu dua mujizat yang kita terima. Mujizat yang ketiga, nanti ada pameran lagi bulan Agustus, tanggal 7 sampai tanggal 11 di MOG. Nah ini kita juga digandeng sama vendor juga untuk ikut pameran di situ. Puji Tuhan. Amin, amin, Amin. amin. Wedding organizer. Pegangan prinsip saya Efesus 4 ayat 6. Efesus 4 ayat 6 berkata, mintalah dalam doa. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat. Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Oke. Ya, saya mau sharing. Masih ada yang lain yang mau cerita tentang 1 bulan ini? Kalau nggak ada, saya yang akan sharing ya. Minta tolong Pak Daniel nanti membacakan ayat-ayatnya. Kebutuhan utama manusia itu ternyata Yesus mendeklarasi dirinya seperti yang dibutuhkan oleh manusia itu. Misal, manusia membutuhkan air. Semua pasti butuh air dong. Kemarin ada yang cerita, dia tinggal di Australia. Lalu Australia itu kalau mau menghemat ya ndak usah beli air karena kerannya itu bisa diminum. Tapi ternyata di dalam satu rumah itu ada keran yang bisa diminum, tapi ada yang tidak bisa diminum. Misal yang untuk di toilet, untuk kloset dan lain sebagainya, itu untuk cucian itu ternyata nggak bisa diminum.
Nah, karena anak ini baru datang dari Malang ke Australia, dia tidak minum yang di tempat drinkable itu, ada tulisannya kan drinkable, bisa diminum. Yang di di wastafel itu yang drinkable. Harusnya dia minum di situ. Terus tapi dia minum di tempat cucian. Dipikirnya air yang sama. Akhirnya minum, wajahnya hancur. Kulitnya hancur, wajahnya wes gak karu-karuan. Gara-gara Apa itu? tidak tahu, gara-gara minum air yang salah itu. Kemudian bapaknya, anaknya juga ketemu sama saya, mamanya, bapaknya cerita sudah diobati oleh orang di Malang begini, dokter Malang akhirnya pas jalan ke Malaysia ketemu dokter yang pas, akhirnya waras. Nah, yang saya sampaikan kepada saudara bukan dokternya, tetapi airnya. Salah minum air, wajahnya hancur. Jadi seluruh wajah sampai leher itu kayak melenyeknya kayak boroen. Bukan kayak kukulen, bukan kayak boroen. Karena dipegang sedikit gitu langsung Pecah. Kayak jatuh gitu. Nah, air yang salah. Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata adalah I am the living water. Akulah air hidup. Di Yohanes 7 ayat 36-37. Yohanes 7 36-37. Yohanes 7:36, apakah maksud perkataannya, kamu akan mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat aku berada. Pada hari terakhir dari perayaan besar itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Ya, saudara, itu ayat 37 ya. Datang padaku dan minum. Satu hari itu minumnya berapa banyak ya kita? 2 liter. 2 liter ya, teori ya. Tapi kenyataannya minumnya berapa liter sih? 1,5. 1 sampai 1,5. Iya. Saya itu minumnya juga banyak. Jadi kebutuhan air utama toh. Yesus berkata, akulah air hidup. Jadi ketika saudara memiliki Yesus sungguhan, bukan dalam artian kita, ada sekarang ini kan di media sosial banyak ungkapan begini. Banyak orang ke gereja itu bukan membangun hubungan dengan Yesus, tetapi mereka ke gereja, ibadah, pelayanan itu membangun hubungan dengan sesama, dengan kesibukan, dengan aktivitas, tapi tidak pernah jumpa dengan Yesus, membuat relationship dengan Yesus. Nah, kalau itu maka kita akan di gereja itu akan kering tetap. Sebab itu melalui FBO Mamburi ini diingatkan bahwa kita ke gereja itu bukan membangun relationship dengan sesama, relationship dengan aktivitas gereja, tetapi relationship dengan pribadi Yesus. Gak usah ngomong orang lain. Pemusik pun itu loh bisa tidak ada relationship dengan Yesus, karena relationship dengan musiknya, dengan kegiatannya, dengan hobinya. Bahkan pengkhotbah pun juga tidak punya relationship dengan Yesus karena tugasnya. Nah, yuk kita bercermin, apakah ketika kita ada di gereja itu punya relationship dengan Yesus. Bahkan diaken pun, apalagi diaken, jemaat sudah nyanyi, duduk manis, nyanyi, nyembah,
mereka masih di depan pintu. Wah, pasti kering itu. Itu nggak minum air sungguhan itu. Nah, karena Tuhan itu baik, Dia mau supaya kita itu nggak dehidrasi. Maka ketika kita kayak di Omamburi, FB atau di gereja atau pelayanan, itu mesti harus punya relationship dengan Yesus. Setuju, katakan amin. Amin. Ikut sekarang. Manusia yang dibutuhkan itu apalagi ya? Yang utama ya. Selain air apa ya? Makanan. Makanan ya. Makanan yang lebih oke, makanan dulu ya. Makanan. Semua orang membutuhkan makanan. Dan Yesus sendiri mendeklarasi dirinya sebagai apa? Roti hidup. Roti hidup. Di Kisah 17 ayat 25. Kisah 17 ayat 25. Kisah 17 ayat 25. Tidak pula dilayani oleh tangan-tangan manusia seolah-olah dia membutuhkan sesuatu. Sebaliknya, dialah yang memberikan kepada kita semua kehidupan dan nafas, bahkan segala sesuatu. Oh, sorry. Ini. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku sekali-kali tidak akan lapar. Siapa percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus." Oke. Kita butuh roti, makanan, roti toh. Tapi Yesus kemudian mendeklarasi, "Akulah roti hidup." Tapi sayangnya orang beragama Kristen ketika beribadah, ketika FB, ketika melayani, ketika itu tidak punya relationship dengan pribadi Yesusnya, sehingga tidak ketemu dengan kesegaran, dehidrasi dia, tidak ketemu dengan kekenyangan, starving, kelaparan dia. Nah, ini memang beda. Bahkan Yesus berkata begini, firman Tuhan berkata begini, banyak yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Bahkan orang-orang yang sudah lama di gereja itu tidak mengalami Yesus, yang baru malah mengalami Yesus, sehingga mereka itu wah kayak menyala-nyala, merasakan hadirat Tuhan, karena relationship-nya adalah kepada roti hidup itu. Ini kalau dikhotbahkan di gereja ya jadi berkat ini. Amin. Padahal saya nggak sengaja ini ngomong ini. Amin, amin. Iya, betul itu. Jadi orang cenderung siapa yang khotbah kalau yang lama loh. Siapa yang khotbah? Yang khotbah itu semua gitu. Tapi kalau orang yang baru dikasih apa saja mau, karena apa? Dia membutuhkannya adalah Yesus. Tapi kalau yang lama sudah arah kepada organisasi, sudah arah kepada ini itu, punya relationship dengan aktivitas, dengan rekan kerjanya, dengan program-program. Oke, yang terakhir sekarang. Butuh apa lagi ya, saudara? Nafas. Ya. Kalau nggak ada nafas, waduh ya sudah. Yes. Udara, ya toh? Udara. Tapi Yesus juga menyebutkan bahwa Dia adalah nafas hidup itu. Kisah 17 ayat 25 tadi. Kisah 17 ayat 25. Tidak pula dilayani oleh tangan-tangan manusia seolah-olah dia membutuhkan sesuatu. Sebaliknya dialah yang memberikan kepada kita semua kehidupan dan nafas, bahkan segala sesuatu. Nafas udara. Adam juga dihembuskan nafas. Kita ini perlu nafas udara.
Tapi Yesus sendiri mendeklarasi, akulah nafas kehidupan. Jadi nggak salah sih kalau ada orang yang mengajarkan Jesus plus nothing. Jesus plus nothing itu adalah everything, gitu ya Pak. Jesus plus nothing sama dengan everything. Tapi kalimat ini tidak dipahami pasti oleh orang pada umumnya. Oh, enggak bisa, mesti Yesus plus roti, Yesus plus apa, Yesus plus apa, Yesus plus. Tetapi ternyata Yesus plus nothing itu sama dengan everything, karena Yesuslah juga air kehidupan, dia adalah roti hidup, dia adalah nafas hidup. Jadi dari sini saya ingin menyampaikan kepada saudara, salah satu pilar dari gereja kita itu kan ada 3 pilar toh. Gereja kita kan punya 3 pilar gereja yang tidak boleh dirobohkan atau didoyongkan, tapi mesti tegak. Salah satunya adalah Jesus is the center. Yesus adalah center. Nah, masa kalau Yesus saja kemudian bisa tercukupi semuanya, dia bisa memakai cara ini, cara itu, karena semua bisa dijadikan alatnya Tuhan. Orang-orang bisa dijadikan alatnya Tuhan. Kayak saya ngebor sumur ya, di Forest itu kan nggak ada sumur toh. Kapan hari dibantu orang ngebor sumur, tetapi setelah katanya habis hampir 300 juta nggak keluar sumur airnya. Kukut-kukut semua dibongkar, sekarang nggak ada lagi aktivitas ngebor sumur. Terus ada yang lain minta 400 juta, ketemu sama saya di sini, minta 400 juta. Lalu turun 350, lalu ada yang lain 200, lalu ada yang lain 150, terus turun sampai kemudian diketemukan sama orang minta 115, nggak bayar apa-apa sebelum keluar airnya. Wah, itu kan bagus toh. Nah, setelah itu orang yang mempertemukan saya dengan penggali sumur itu, ke pengebor sumur itu, loh, dia sendiri malah bantu saya mau nabur 25 juta. Jadi saya cuma tinggal bayar 115 kurangi 25 berapa? 90. Iya. 90 itu belum bayar kalau tidak keluar airnya, ya sudah. Nah, saudara, jadi kalau kita itu dengan Yesus, dia pasti bisa membuat rekayasa orang ini begini, orang ini tadi Pak Arya juga orang itu begitu, orang itu begitu. Dia bisa memakai semua yang ada di bumi ini jadi alatnya. Bahkan orang jahat pun bisa dipakai jadi alatnya loh. Percaya, katakan amin. Amin. Saudara dipecat dari pekerjaan, itu kan orang jahat gara-gara saling sikut-sikutan. Tapi begitu dipecat dari pekerjaan itu, dari karyawan, jadi usaha sendiri malah sukses. Loh, Tuhan itu bisa pakai cara gitu. Intinya adalah jangan curiga sama Tuhan Yesus, jangan iri berkatnya orang. Yang penting adalah punyailah relationship dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dia air, dia roti, dia nafas. Masih satu lagi yang diperlukan manusia, yang kalau nggak ada itu ya kita bingung. Dan Yesus mendeklarasi, akulah itu. Apa? Ayo, ini Bible quiz. Kuis Alkitab ini ya. Jalan kehidupan. Hah? Jalan kehidupan. Loh, kalau jalan kehidupan nggak usah ada jalan, kita masih bisa di sini ya.
Jalan kebenaran. Pokoknya kalau nggak ada itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Dan Yesus berkata, aku adalah itu. Ayo, wah. Hah? Waduh, tepuk tangan. Ya, betul. Kita perlu terang. Coba ini dimatikan lalu kelabaan semua. Katanya sekarang di Cina tiba-tiba jam 12 siang gelap ya. Kok bisa ya itu, kayak apa ya? Kalau disebut gerhana matahari itu kan cuma sebentar. Ini 2 hari loh Pak. Jam 12 siang, jadi tiba-tiba malam. Lalu semua pasang lampu itu. Terjadi di Cina. Di bagian mana itu? Kok tahu Bu Evi? Baca. Lagi viral ya itu ya. Dan Yesus sendiri berkata, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan. Jadi saudara, itu andalannya Tuhan Yesus itu dapatkan terang. Kalau mau mencari sesuatu di tengah gelap nggak bisa, tapi kalau ada terang pasti ketemu. Nah sekarang setelah saudara mendengar 4 figur Yesus ini yang menjadi kebutuhan utama kita, lalu kita tidak usah melihat yang lain, tapi kita bercermin. Hubunganku sama Tuhan Yesus itu kayak apa? Padahal Dia sudah memberikan semuanya kepada kita. Tapi respon kita dengan Tuhan Yesus itu kayak apa? Bisa nggak dibayar orang, bisa. Jualan batik nggak dibayar orang, bisa. Namanya hidup itu masih ada masalahnya. Pokoknya kalau orang hidup itu pasti ada masalahnya. Nggak tahu Pak Roni ada masalahnya nggak? Nggak ada Pak. Katanya karyawannya sampai 400 dan 700. Wah, banyak sekali. Sepertinya kan kalau karyawan 400 kan nggak punya masalah ya. Pakai masalah. Pakai masalah ya. Pokoknya orang hidup pasti masalah. Belum, Pastor Yusa nggak ada masalahnya dah. Itu pasti. Lah ini loh, Bu Hana ini loh lagi WA saya ini loh. Nah ini loh Bu Hana WA saya langsung bilang, sudah serahkan ke aku, kamu diam saja. Kan dia cerita ada masalah gitu. Semua ada masalahnya. Karena misalnya ya, punya anak ada masalahnya, nggak punya anak ada masalahnya, punya istri ada masalahnya, nggak punya istri ada masalahnya. Tapi ayolah coba cara firman, bangun relationship dengan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, bukan agama, bukan rutinitas, bukan aktivitas, tetapi sesungguhnya. Dalam nama Yesus, semua yang mendengar sharing ini dapatkan jalan keluar. Amin, amin, amin. Mujizat Tuhan Yesus. Yuk kita naikkan pujian, kita doa. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam
tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Haleluya, oh Yesus. Mari buka kedua tangan saudara masing-masing dengan Tuhan Yesus. Yahweh, 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 Yeshua, Yesus, Yahweh, 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 Yesus, Yesus, Yahweh, 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 Yesus. Masing-masing pribadi berdoa saudara. Ucapkan doa pribadi kepada Tuhan Yesus. Masing-masing bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Yahweh, 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 Yesus, 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 Yahweh. Oh, haleluya. Pastor Gogo berdoa ya. Oh Yesus. Tuhan, makasih Tuhan Kau memberi kepada kami semangat dengan firman. Kami membutuhkan air untuk hidup setiap hari. Dan Yesus, Engkaulah air kehidupan kami. Teruslah mengalir dalam kehidupan kami, memberi kesegaran. Di antara kami, Tuhan, ada yang sudah alami kekeringan. Tapi Yesus, Engkau jawaban hidup kami. Engkau yang memberikan kesegaran jiwa kami, kehidupan kami. Rumah tangga yang mulai kecil. Biarlah saat ini alami aliran air dan air hidup Yesus Kristus. Makasih Tuhan, bahwa kami membutuhkan makanan setiap hari. Jadi Yesus, Engkau menjadi jawaban bagi kami bahwa Engkau lah makanan roh kehidupan kami. Amin. Makanan dunia Haleluya. bisa memberi kami kenyang sementara. Bahkan soto malam hari ini, thank you Tuhan. Amin. Kami kenyang sementara. Tapi Yesus, Kau adalah makanan kehidupan kami sampai kekal. Biarlah hari ini Tuhan, di antara kami mungkin ada yang merasa lapar terus. Malam hari ini Kau kenyangkan. Dan Kau ingatkan kami untuk selalu kami punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma malam hari kami pulang. Sebelum doa kami, sebelum tidur kami doa. Besok pagi bangun, kami bangun intim dengan Tuhan.
sehingga kami selalu dikenyangkan dengan makanan-makanan surgawi Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tanpa nafas kami sesak. Tapi puji Tuhan, Yesus, Engkaulah nafas kehidupan kami. Engkaulah udara yang mengalir dalam kehidupan kami. Mungkin Tuhan, di antara kami ada yang di dalam pekerjaan, sepertinya pekerjaan kami sesak Tuhan. Sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya mau bangkrut, sepertinya mau tidak ada jalan untuk dimana customer, dimana pemasukan cash flow. Tapi Yesus, Engkau jawaban bagi pekerjaan kami. Kami percaya Engkaulah nafas kehidupan kami yang terus kami hirup. Biarlah Engkau mengingatkan kami setiap hari punya keintiman dengan Tuhan. Seperti kami membutuhkan nafas, begitulah kami membutuhkan Yesus. Dan Tuhan Yesus, terima kasih di dunia yang gelap, penuh dosa dan roh jahat, tapi ada Yesus terang kami. Ada Tuhan yang menerangi jalan kami. Sehingga ketika kami tidak tahu kami harus melangkah, ketika kami akan tersandung karena tak kelihatan jalan, terang membuat kami mengetahui bahwa Yesus penuntut hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada malam hari ini setiap kami di tempat ini dapatkan jawaban. Setiap kami di tempat ini kami dapatkan kelegaan. Amin. Kami dapatkan kelepasan, kami dapatkan kepuasan. Dan kami dapatkan kekuatan yang baru. Tidak hanya di FB ini, dalam hidup kami setiap hari. Yesus, 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 Engkau yang utama. Dalam kesehatan kami, kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati semua pastor Yusa yang sudah Kau pakai untuk menyatakan hikmat untuk dan firman. Lebih lagi Tuhan yang biarlah pastor Yusa terus mendapatkan hikmat yang Amin, amin. untuk kami semua dapat terus mengenal Yesus, mengenal firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pulang dari sini setiap kali Yesus. sembuh, Amin. kuatkan, dihiburkan, alami mujizat bersama dengan Amin. Yesus. Yesus nih. Terima kasih. Ya amin. Percaya semua, terima berkat. Katakan amin. Amin. Amin, amin. Boleh double? Boleh double, silakan makan lagi. Wah, keren ya. Pisang goreng ya. Lihatin lah Pastor. Shalom, mari kita makan pisang goreng. Amin. Aku minum kopi jam segini. Ya, tidur ya. Iya, iya. Isi aja. Selesai. Salam, puji Tuhan. Acaranya luar biasa yang dibawa oleh Senior Pastor Yusa Kadisiswantoro. Sangat memberkati. Saya akan membuat rema dalam kehidupanku melalui firman yang disampaikan oleh Senior Pastor Yusa Kadisiswantoro. Terima kasih. Haleluya. Kita foto terlebih dahulu. Foto kan? Boleh. Ya. Sini menghadap ke sini.